Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat solihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara mengenai rahasia kebangkitan manusia, berarti kita di sini bicara tentang apa yang harus disiapkan atau apa yang harus dipunyai ketika kita ingin membangkitkan seseorang atau ketika kita ingin membangkitkan suatu kaum. Dan ternyata Rasulullah kita yang mulia Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah terlebih dahulu mencontohkan kepada kita bahwa ketika beliau hendak membangkitkan kaum kafir Quraisy yang ada di Mekah, itu yang beliau lakukan adalah melakukan dakwah pemikiran, mengubah pemikiran mereka. Ghazal fikr gitu ya, perang pemikiran. Yang pertama kali beliau lakukan adalah mengubah pemikiran mereka, yang tadinya pemikiran mereka diliputi oleh kejahiliahan, kemudian diajak berhijrah kepada pemikiran Islam. Minadz-dzulumati ilan nur. Dari kegelapan pemikiran jahiliyah menuju terang benderang cahaya Islam. Karena untuk membangkitkan manusia, kalau kita berbicara nilai manusia, tema sebelum ini kan sudah dibahas bahwa nilai manusia di hadapan Allah itu tidak dilihat dari status sosial, dari status ekonomi, bentuk fisik, warna kulit dan lain sebagainya gitu ya. Dimana di dalam Islam tinggi rendahnya nilai manusia dilihat dari ketakwaannya. Nah, berarti di sini kalau kita hendak membangkitkan seseorang atau suatu kaum adalah kita berbicara bagaimana merubah kaum atau seseorang itu kemudian menjadi bertakwa kepada Allah dengan jalan pemikiran agar kemudian hijrahnya, keberislamannya itu didasari oleh sesuatu yang kuat kayak gitu. Nah, balik lagi, masih teringat di benak kita gitu ya bagaimana digambarkan betapa jahilnya kondisi kafir Quraisy di Mekah pada saat Rasulullah belum diangkat menjadi nabi. Mereka terbiasa berfoya-foya, meminum khamar ya, berzina gitu ya, menikmati nyanyian dan tarian biduan-biduan wanita yang menampakkan aurat gitu. Dan yang lebih parah itu adalah mereka punya tradisi mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Gimana tidak dikatakan jahil gitu ya? Kalau ternyata pada saat itu mempunyai bayi perempuan itu adalah suatu aib gitu. Jadi si suami itu langsung akan bermuka merah padam saking malunya, gak sanggup menahan aib membesarkan anak perempuan. Kemudian akhirnya dijadikan tradisi mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Mereka menganggap membesarkan bayi perempuan itu adalah aib. Itu kan jahil sekali. Lah kalau nanti perempuannya habis bagaimana kemudian akan ada generasi selanjutnya? Gitu. Dan bukan cuma itu, bukankah laki-laki dan perempuan punya hak hidup yang sama? Dan itu kemudian diangkat kembali oleh Islam. Makanya sangat naif ketika sekarang kaum-kaum feminis mengatakan Islam menindas perempuan. Justru Islam yang menyelamatkan perempuan dan menempatkan perempuan sesuai dengan kedudukan yang seharusnya dimuliakan. Balik lagi ke kebiasaan atau pemikiran jahiliyah pada saat itu, mereka menganut sistem paganisme. Paganisme itu adalah menganut kepercayaan banyak Tuhan. Mereka meyakini banyak Tuhan. Ada berhala-berhala yang mereka sembah itu ada Lata, Uzza, Manat, Hubal. Gitu ya. Dan banyak berhala-berhala yang lain. Ya kita lihat kebodohannya. Kalau memang berhala yang mereka sembah itu adalah Tuhan, atau lebih keren yang menciptakan berhala itu. Sedangkan mereka sendiri yang menyusun berhala itu. Mereka membuat berhala itu dari batu, disusun menjadi patung, ya. Ada juga yang membuatnya dari tepung, dari buah-buahan gitu. Yang dari tepung dan buah-buahan, selesai itu berhalanya jadi, disembah, kemudian mereka bongkar, mereka makan gitu ya. Di mana pemikirannya? Masa membuat Tuhan sendiri, disembah sendiri, kemudian dimakan sendiri? Dan di sini ketika cahaya Islam datang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, yang pertama kali Rasulullah benturkan adalah pemikiran jahiliyah itu. Supaya kemudian mereka menyadari apa yang mereka lakukan itu selama ini salah. Kemudian Rasulullah mengatakan bahwa berhala-berhala yang kalian sembah itu tidak memiliki telinga,
ya. Telinga mereka pun tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Mereka tidak bisa mengabulkan doa-doa kalian. Mereka juga tidak bisa memberikan sedikit pun manfaat kepada kalian. Bahkan sekadar untuk sekadar untuk menghindari mudorot yang akan menimpa si berhala itu pun dia nggak bisa. Bagaimana kemudian menghalangi mudorot yang akan sampai kepada kalian? Itu kan membuat mereka berpikir, oh iya ya, ketika kita robohkan berhala itu juga nggak bisa melawan, gitu. Sebagaimana dulu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam menghancurkan berhala-berhalanya Raja Namrud, berhala itu juga tidak bisa melawan, gitu. Terus kita masa berlindung kepada sesuatu yang bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri? Nah, disitulah kemudian kaum kafir Quraisy mulai berpikir, oh iya ya. Terus mereka bertanya, lantas siapa Tuhan kita? Lantas siapa Tuhanmu? Dan di situ Allah menjawab, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Tuhan yang satu. Jadi di sini mematahkan kepercayaan paganisme bahwa Tuhan itu banyak. Allah kemudian memperkenalkan dirinya dengan nama Allah dan mempunyai sifat yang tidak dimiliki oleh Tuhan-Tuhan lain di agama lain. Yaitu sifatnya tunggal, satu. Nggak dua, nggak tiga, nggak banyak. Di mana teman-teman? Tidak ditemukan di agama lain yang mengatakan Tuhannya itu satu. Pasti mereka berbilang, tiga, banyak. Dan di Islam itu satu. Dan berbeda dengan Tuhan-Tuhan yang kemarin kalian sembah. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Bahkan tidak ada satu lembar, satu helai daun pun yang jatuh di kegelapan kecuali Allah mengetahuinya. Allah pencipta langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya. Allah yang menguasai segala urusan kalian dan Allah yang kelak akan menghisap setiap amal perbuatan kalian. Disitulah kemudian manusia diajak berpikir mengenali Tuhannya untuk menuju kebangkitan. Begitupun kita ketika kita hendak mendakwahi teman kita, keluarga kita, saudara kita. Misal kita mau mengajak dia berhijab gitu ya ketika dia memang sudah muslim. Itu bukan sekedar dengan mengatakan, oh kamu kalau berhijab cantik. Ya sekarang lagi tren hijab loh gitu. Ya bukan berarti nggak boleh, boleh. Dan bukan berarti si teman kita itu tidak akan berubah. Bisa mungkin berubah, tapi tidak akan kuat. Dibanding dengan ketika kita mendakwahi dia untuk berhijab, kita katakan bahwa hijab ini adalah perintah Allah. Bahwa wajib bagi kita mematuhi peraturan Allah. Mengikuti perintah Allah dan Rasulullah. Ati Allah wa ati'ur Rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Maka Allah akan menyayangi kalian. Gitu. Dan berhijab itu adalah perintah Allah. Terus kalau misalnya kita nggak menjalankan, ya kita berdosa. Dan setiap aurat yang nampak di tubuh kita itu nanti kelak akan dibakar di api neraka. Tapi kan gerahan mana sama neraka. Tapi nanti aku nggak cantik lagi. Mau cantik di hadapan manusia atau di hadapan Allah. Nanti kalau misalnya nggak laku, nggak nikah-nikah karena aku berhijab, gimana? Nanti aku hijabannya setelah nikah aja. Emang ada jaminan malaikat maut tidak datang sebelum kamu menikah? Terus bagaimana ketika kamu belum menikah tapi belum berhijab? Karena dosa nutup aurat dong. Nah, itu kan dari sisi pemikiran sudah dibentur-benturkan istilah kata ya. Istilahnya gitu ya. Nah, insya Allah kalau kemudian dengan pemikiran yang dilandasi oleh keimanan seseorang itu berhijab dan berhijrah, insya Allah hijrahnya itu akan kuat, akan mantap. Dan kebangkitannya itu akan menjadi kebangkitan yang benar. Gitu. Kebayangkan bagaimana kita dulu yang ketika kita belum ngaji, kita memandang aktivitas kajian itu membosankan. Ya lebih asik arisan, lebih asik nongkrong, lebih asik ya kongko-kongko lah, jalan-jalan, kulineran yang nggak ada kemudian di dalamnya tujuan lain selain hanya senang-senang gitu ya. Tapi kemudian setelah kita ngaji, kita memahami bahwa tujuan hidup kita adalah untuk ibadah. Dan setiap detik kehidupan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Itulah yang kemudian membuat kita semua bangkit. Untuk kemudian ya Allah, ya udahlah nggak apa-apa. Capek-capek ngedit, capek-capek nyiapin kajian. Tapi insya Allah kita berharap keridhaan Allah. Dan itu semua bisa dirubah, itu semua bisa terjadi karena pemikiran kita sudah berubah. Dari pemikiran yang tadinya hanya mengejar kesenangan menjadi pemikiran yang senantiasa mengejar keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah nilai kebangkitan yang sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.